Pemirsa, orang miskin dilarang sakit. Sindiran kasar itu mungkin sering kali terdengar ketika kita melihat fenomena yang ada di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Pemerintah sejak tahun 2004 sebenarnya berupaya untuk memberikan solusi, yakni dengan memberikan Jamkesmas. Tetapi apa jadinya jika ada tunggakan Jamkesmas di rumah sakit, bahkan tunggakan itu bisa mencapai lebih dari 50 miliar rupiah. Tentu saja rumah sakit dan juga pihak supplier obat akan berpikir ulang untuk memberikan jaminan tersebut. Nah, permasalahan inilah yang saat ini tengah terjadi di kota Surabaya. Tepatnya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya telah mengajukan surat pernyataan yang mengatakan per Desember mereka tidak akan lagi melayani pasien Jamkesmas non-kuota karena adanya tunggakan yang sangat besar dari pihak pemerintah kota Surabaya, yakni sebesar 52,7 miliar rupiah. Nah, apa yang sedang terjadi, lalu bagaimana sebenarnya nasib warga miskin ke depannya? Karena layanan kesehatan tentu merupakan salah satu layanan yang sangat dibutuhkan. Itulah akan kita bahas dalam program Dialog Titik Tengah kita pada sore hari ini yang mengangkat tema Menunggu Pemkot Bayar Hutang Jamkesmas. Dan pemirsa, inilah titik tengah untuk mencari solusi di tengah permasalahan bersama saya, Amanda Manuputi. Pemirsa, piutang Pemkot Surabaya atas dana Jamkesmas pada RSUD Dr. Sutomo Surabaya membuat resah sejumlah pasien dari warga miskin. Perkembangan terakhir, pihak RSUD Dr. Sutomo memasang pengumuman per 5 Desember biaya pengobatan harus ditanggung oleh pasien gakin maupun pasien yang memiliki surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Nerli adalah pasien RSUD Dr. Sutomo. Ia tergolek lemah di kursi roda saat hendak berobat. Wajahnya terlihat pucat menahan rasa sakit kanker darah yang ia alami. Ia merasa was-was karena pada 5 Desember nanti atau 4 hari lagi, ia harus membayar biaya obat dan perlengkapan seperti halnya pasien umum. Padahal obat dan perlengkapan bagi penderita kanker darah seperti dirinya membutuhkan biaya yang sangat besar. Nerli bahkan tak kuasa menahan tangis saat diwawancarai oleh sejumlah wartawan. Ia mengaku tidak mungkin membayar biaya berobatnya kecuali menggunakan Jamkesmas. Apalagi nanti kalau diterapkan umum, Bu, ya? Apalagi nanti kalau diminta bayar, ya, Bu? Nerli mengaku menanggung kebutuhan keluarganya seorang diri pasca suaminya meninggal 2 tahun lalu. Bahkan di tengah perjuangannya melawan penyakit, ia pun harus memikul tanggung jawab menghidupi anak-anaknya yang masih kecil. Nerli mungkin hanya satu dari sekian ribu pasien gakin yang resah, karena pihak Rumah Sakit Dr. Sutomo sendiri sudah tidak mempunyai solusi lain. Surat tagihan pada Pemkot sudah pernah diajukan, namun hingga kini belum pernah mendapat tanggapan. Dari Surabaya, Faisal Taslan, Metro TV. Dan untuk lebih lanjut membahas tema kita pada sore hari ini, saat ini di studio Metro TV Jawa Timur, saya telah ditemani oleh 2 orang narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Pak Baktiono, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Pak Baktiono, selamat sore. Selamat sore. Dan juga ada Bapak Agus Sujatmiko, salah satu keluarga pasien yang merupakan warga miskin atau gakin. Ya. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Dan pemirsa, di line telepon kita juga sudah terhubung dengan Dr. Dodo Anondo MPH, Dirut dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dr. Dodo, selamat sore. Selamat sore Mbak Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dr. Dodo. Sebelum saya membahas bersama Pak Baktiono dan Pak Agus, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Dr. Dodo. Dr. Dodo, permasalahan Jamkesmas mengenai tunggakan dari Pemkot Surabaya mencuat ketika RSUD Dr. Sutomo Surabaya akhirnya mengirimkan surat yang berisi penegasan bahwa akan berhenti untuk memberikan pelayanan gratis terhadap warga miskin atau yang membawa SKTM. Sebenarnya seperti apa prosedurnya sehingga kemudian sampai terjadi tunggakan hingga lebih dari 50 miliar ini, dokter? Ya, selamat sore. Jadi begini, saya luruskan dulu, itu saya tidak mengirimkan surat ke Pemkot, tetapi saya membuat surat edaran pada rawat jalan, pokoknya seluruh petugas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, intinya sesuai dengan surat saya yang pada Pemkot,
khususnya pada Dinas Kesehatan Kota, bahwa tanggal 1 Desember sudah melewati dan tidak ada jawaban. Nah, baru sore ini tadi saya dijawab oleh Dokter Esti. Tetapi kemarin kami sudah rapatkan di tingkat manajemen bahwa kita tetap akan menerapkan rencana kita, tetapi kita masih memberi kesempatan sampai dengan hari Senin. Hari Senin itu seluruh rawat jalan hanya tetap kita menerima pasiennya, tetapi hanya pemeriksaan oleh dokter dan sebagainya. Kecuali obat-obatan, laboratorium kita serahkan pada pasiennya, gitu. Khusus rawat darurat kita tetap akan menerima pasien seluruhnya. Khusus-khusus yang gawat darurat kita, yang opname dan sebagainya kita biayai, artinya kita ambilkan obat sementara pinjem dari miliknya, jatahnya pasien umum. Nah, tetap nanti kita klaimkan. Kemudian yang ini puskesmas raksasa yang baik hati ini tetap akan memberikan kesempatan pada mereka yang hemodialisa darah sampai dengan tanggal 31 Desember. Sebab MOU kita itu sampai 31 Desember. Baik. Artinya kalau memang ya sudah, kita tidak usah MOU lagi. Baik. Karena itu. Baik, Dokter Dodo. Tetapi kemudian tadi Anda sempat menyebutkan Anda sudah mendapatkan jawaban dari Dr. Esti Martiana selaku Kepala Dinas betul. Kesehatan Kota Surabaya. Apa tanggapan dari Dr. Esti mengenai hal ini? Ya, Dr. Esti hanya mengatakan sebetulnya sudah. Tadi sore ini, baru sore ini tadi saya telepon beliaunya, bagaimana ternyata beliaunya, waduh, nunggu mukjizat Pak Dodo, katanya begitu. Nah, saya tambah bingung lagi kalau nunggu mukjizat juga. Ya, moga-moga kita tetap ada mukjizat. Artinya ini sudah diusulkan tetapi PAK sampai sekarang belum didok. Nah, ini seperti ini yang saya tambah tidak bisa mentolerir, karena bagaimanapun juga Rumah Sakit Dr. Sutomo adalah badan layanan umum. Baik. Di mana uang untuk membeli obat-obatan ya dari pasien juga gitu, atau kalau Jamkesmas ya dari uang jaminan itu. Baik, ditahan dulu Dokter Dodo. Saya tanya ke Pak Baktiono dulu. Ini nunggu mujizat. Kita berbicara mengenai kesehatan orang, bahkan ancaman terhadap nyawa seseorang. Kalau di jawabannya kemudian nunggu mujizat, bagaimana ini? Ya, sebenarnya dari upaya dari DPRD Kota Surabaya, terutama di Komisi DIN sudah sangat maksimal ya. Begitu kami tahu waktu Pak Dodo kirim surat ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya tentang tagihan itu, kita langsung merespon hari itu juga. Kalau tidak salah suratnya tanggal 16 November. Langsung kita rapat, langsung kita anggarkan, dan uangnya itu akhirnya kita carikan cukup, bahkan lebih. Bahkan dari tagihan yang 52 miliar 770 juta kita bisa mengumpulkan sampai 65 miliar. Kita tanya kepada Bu Esti juga, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, berapa sih hutang kita yang kerjasama dengan rumah sakit pemerintah provinsi dan swasta. Ada 13 rumah sakit, ada 62 miliar. Akhirnya kita cukupkan, akan kita anggarkan dan kita sahkan di Badan Anggaran Eksekutif dan Legislatif, dan kita sepakat. Nah, setelah itu kami juga sampaikan ke Dr. Dodo, kita komunikasi, Pak jangan khawatir, nanti tanggal 29 November kita akan sahkan, paling tidak nanti pertengahan Desember sudah bisa cair untuk bisa membayar seluruh dari apa yang tagihan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Baik, tapi ternyata 29 November tidak bisa disahkan juga. Makanya dari itu pas tanggal 29 kita juga was-was, ternyata Bu Wali tidak datang. Baik, ditahan dulu Pak Baktiono dan juga Pak Agus, kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan sambung segmen berikutnya. Dr. Dodo tetap bersama kami, nanti kita akan kembali berdialog bersama Anda juga, dan pemirsa kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di nomor telepon 031 561 3369. Titik Tengah segera kembali.